الصلاة والسلام عليك. Apa hukumnya mengamen? Mengamen tuh kalau ada kerja lain, carilah kerja lain. Kalau ada kerja lain, kerja di pasar dupa ini kan banyak, berdagang, berniaga. Tapi kalau sudah tak ada lagi, pilihannya cuma dua, antara ngamen dengan mati. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang paling ringan mudaratnya, pilihlah mengamen. Tapi ngamen lagunya lagu-lagu yang lagu sholawat. Saya alhamdulillah kalau makan saya di pinggir-pinggir jalan itu, asal saya makan pinggir jalan, berubah lagu orang tuh dari lagu-lagu religi. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Begitu ditengok saya di situ berubah lagu. Padahal sebelumnya pulang-pulang berbadan dua. Halalkah uang yang dipakai? Lagunya lagu religi, dan dia pula tak ada minta-minta. Ada juga ngamennya minta, dipaksa. Asal lama duit itu keluar, kuat suara, mati gitu. Apa tak pucat orang situ kan? Preman-preman. Kadang orang ngasih duit ini karena kasihan. Ada juga orang ngasih duit ini karena telinganya apa? Belum lagi keluar lagu api kosan. Di situ juga baru kita paham ternyata tidak semua orang yang doanya dikabulkan itu karena Allah sayang. Saya nih Pak Ustadz berdoa udah setahun ingin punya anak, tak dapat anak. Kawan saya itu baru sebentar udah filosofi ngamen. Ada orang yang kita dengarkan lama lagunya 2 lagu baru kita kasih duit kan? Karena kita senang. Tapi ada karena kita suka baru keluar 2 kata ya pergi kosong. Jadi kalau antum berdoa lama tak dikabulkan Allah, sebenarnya Allah sedang menikmati lantunan doa-doa. Dan itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang cerdas. Mati lampu. Begitulah Baitul Muqaddis menjaga duit umat. Udah, jelaskan? Kalau ada kerja lain, cari kerja lain. Tapi kalau tak ada juga, mengamen tapi lagunya yang lagu religi. Di tengah wabah corona dan juga berada kita sudah 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha. 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha yang kita lewatkan. Hari raya yang sangat kita nanti-nantikan bagi kaum muslimin. Ini banyak yang beranggapan bahwasanya ada sebagian yang berpikir di tengah wabah ini kemuliaan daripada sholat tarawih itu hanya didapatkan di masjid saja. Beda katanya sholat tarawih atau sholat i'tikaf di masjid dengan hal-hal yang dilakukan di rumah. Kemudian ada juga yang mengatakan sholat id itu di masjid dengan sholat id di rumah atau di lapangan itu berbeda. Itu bagaimana tanggapannya Tuan Guru? Kalau suasananya normal, kita ke masjid. Kalau tidak normal, karena wabah, tetap juga ke masjid, tapi berjarak, ikut protokol. Kalau kita sudah divonis zona merah, zona hitam, atau hitam sekali, maka tidak ke masjid sama sekali. Tapi kalau untuk sekarang, tetap ke masjid. Lalu kemudian, jangan membatasi kebaikan dari 1 pintu saja. Yang namanya baik hanya puasa. Oh, tak bisa begitu. Orang tua kena penyakit akut, kena penyakit mah akut, kena darah tinggi, diabetes akut, kemudian kena penyakit buah pinggang, itu nggak bisa puasa. Jadi kalau kita tidak bisa puasa, ya kita bisa ibadah yang lain, baca Quran. Saya Pak Ustadz nggak bisa puasa, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa juga Pak Ustadz. Bertambah titik nun itu jadi 3 nampak saya Pak Ustadz. Zikir, pejam mata zikir. Zikir tak bisa Pak Ustadz, duit ada, sedekah. Zikir tak bisa Pak Ustadz, duit ada, duit tak ada, mati aja. Zikir yang paling murah. Kalau sholat tegaknya lama, kaki sakit,
Kalau baca Quran mata perih, sedekah. Tak bisa juga sedekah. Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang ni ada sedekahnya. Setiap tulang ni sedekah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 kiri, 20 kanan. Selawat 40, istighfar 40, la ilaha illallah 40, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 40. Jadi kalau kita ngitung tuh sambil duduk 20 sini 20 40 subhanallah 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 subhanallah. Pakai tasbih malu, celana pendek tak malu. Nah, ini malu tak pada tempatnya. Nah, jadi Allah kasih pintu banyak. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang banyak. Bisa masuk dari pintu depan, bisa masuk dari pintu samping, bisa masuk dari pintu belakang. Nah, jadi jangan membatasi kebaikan hanya satu pintu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih. Berapa boleh kita mengambil keuntungan dari perniagaan dagang? Berapa persen? Kata Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar, tidak ada batasan. Saya pergi ke Jogja. Sampai di Jogja, saya belilah keris di tempat kerajinan perak. Beli keris. Mas, pripun kabare api? Iki piro ya mas? 3.000. Keris-keris kecil rupanya 3.000 perak. Siji loro telu 3.000. Sampai ke Pekanbaru, saya jual keris itu 300.000. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kalian jawab. Tak salah. Yang salah itu apa? Ketika saya ada unsur tipu. Saya bilang sama orang Pekanbaru, ini keris nih aku beli di Jogja, titisan Nyi Roro Kidul. Kalau digantungkan di pintu, berdatanganlah tuyul-tuyul membawakan setoran duit karena takut sama Nyi Roro Kidul. Baru bohong. Tapi katanya Pak Ustadz tidak boleh menaikkan harga lebih dari 100% dari modal. Itu siasat syariah. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, untuk supaya tidak terjadi kecurangan di Pasar Dupa, Pasar Pagi Arengka, dan pasar-pasar Pekanbaru, Pasar Sahil, saya mesti menjaga. Masih ingat dulu siaran RRI malam, harga cabai keriting? Masih ingat? Itu untuk menjaga kestabilan harga. Dulu kita ketawa dulu, apalah gunanya ini harga cabai keriting. Sekarang baru sadar, permainan harga dirusak oleh rentenir, oleh lintah darat. Siapa yang memegang harga? Dulu harga dipegang negara, sekarang harga seenaknya saja di pasar. Jadi itu siasat syariah. Negara, kepala daerah, sultan, raja, untuk menjaga kestabilan harga, dia buatkan aturan. Adapun aturan aslinya, harga innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridho. Ridho yang menjual barangnya, ridho yang membeli. Batu, kalau emas iya lagi standar, batu cincin. Batu cincin kadang harganya tak masuk akal. Betul? Yang bilang betul berarti paham batu.